Kita satu dalam doa dulu ya. Amin. Tuhan, Ya. terima kasih buat malam hari ini. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Kau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau memuji, memuliakan Engkau. Bahkan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu dan mendengarkan kesaksian teman-teman kami. Kami buka acara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami semua yang ada di room ini Tuhan, sehingga hati kami bersukacita, memuji, memuliakan Engkau. Roh Kesatu di dalam Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Yesus melebihi segala, lebih dalam ku dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Yesus melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Yesus melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami ini boleh menyenangkan hatimu, menjadi dupa yang harum. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka acara ibadah kami. Haleluya. Amin. Hallelujah. Praise Jesus. Terima kasih, Ibu Rosiana.
Terima kasih juga untuk Ibu Siba dan Pendeta yang sudah hadir bersama-sama dengan kita untuk memimpin perjamuan kudus kita pada hari ini. Dan selamat malam untuk semua kita, Ibu Berlian, Ibu Rosdiana, Ibu Juma, Elian, Ibu Tumi, ya, Ibu Sherry, ya, Ibu Rin Jumat, Brother Engel, ya. Dan semuanya lagi selamat malam di sana. Biar Tuhan Yesus yang memberkati kita dan kebahagiaan di Laskar Kristus sambil menunggu sister kita yang datang untuk memberikan kesaksian. Mari kita baca berbalas-balasan ya, dari Yohanes 6 untuk sebelum menyelenggarakan perjamuan kudus kita sebentar ini. Dari mulai ayat yang ke-32 ini coba. Ayat yang ke-32. Ya. Haleluya. Saya akan memulai ya. Atau dari 31 juga boleh ya. 31 untuk bisa melanjutkan sampai ke 32 ya. Ya. Saya mulai dari ayatnya yang ke-31, nanti berbalas-balasan. Sorry. Yohanes 6 ayat 31. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ayatnya yang ke-38, Yohanes 6:38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal?
bagaimana ia dapat berkata, "Aku telah turun dari surga"? Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Ayat yang ke-49, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Ayatnya ke-53, maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Silakan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ayatnya ke-57, silakan. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Bapa
ayat yang ke-58, inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Haleluya, praise Jesus. Ya. Jadi kembali lagi di Yohanes 6 ini dibedakan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya, di perjanjian lama roti yang dimakan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu di padang belantara, nenek moyang kita itu mati ya, artinya nenek moyang orang Yahudi lah ya, mati memakan roti jasmania. Tetapi di sini sekarang Yesus menyatakan dirinya bahwa dialah itu roti hidup yang datangnya dari surga juga ya. Tetapi di sini Yesus menyatakan bahwa aku ini kasih roti rohani yang di perjanjian lama roti jasmania. Ya. Sebab apa? Sebab pada waktu itu semua manusia sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Di sini, di perjanjian baru ini, sekalipun buku Yohanes ini, keempat Injil dan 1 Kisah Rasul itu adalah 5 buku di bawah naungan perjanjian lama. Sebab penulisnya pun orang yang diperuntukkan untuk menyaksikan Yesus yang dulu tuh dinubuatkan di Genesis 3 ayat 15, sekarang dianya sudah hadir, sudah datang. Ini nih perjanjian baru. Jadi perjanjian lama itu habis di Kristus, disalib, ya, yang mengatakan dirinya tuh sudah selesai. Aku genapi. Itu sebabnya di Roma 10 ayat 4 itu dikatakan Yesuslah kegenapan hukum Taurat. Ya, dan juga isinya, teman-teman. Kita harus sadar, isi dari perjanjian lama itu, isi dari hukum Taurat itu adalah dosa dan hukumannya maut. Dan tidak diperuntukkan untuk keselamatan. Ya, hanya untuk mengantar kita saja sampai Yesus datang. Si juru selamat ini datang. Kasih karunia Allah Bapa ini datang. Di sini hukum dosa dan maut, di sini kasih karunia. Ya, itu sebabnya kita harus mengerti dulu kenapa ada perjanjian lama. Ya. Dan untuk apa perjanjian lama itu diberikan? Lalu sambil menanti sang juru selamat ini datang, yang dibuatkan itu, sekarang baru, perjanjian baru itu baru bisa mengatakan, beginilah isi perjanjian lama itu. Ya, karena dia sendiri yang dinubuatkan, dia yang menubuatkan dirinya, dan dia juga yang menggenapi nubuatan. Ya, itu sebabnya jangan lagi kita bergantung kepada perjanjian lama. Sebab memang perjanjian lama bukan untuk menyelamatkan, justru untuk memperlihatkan kepada kita dosa-dosa kita yang patut dihukum mati. Ya, karena itu juga nanti waktu kita baca hari Senin itu di Roma 5, itu yang dikatakan di ayat 20-nya itu. Semakin bertambah-tambah dosa, lebih lagi kasih karunia Allah. Nah, akhirnya itu semua tuh diterjemahkan oleh Kristus sendiri. Ya, itu sebabnya kita butuh kasih karunia ini. Kalau tidak ada kasih karunia ini, nggak ada akan selamat, nggak ada pendamaian dengan Allah Bapa. Ya,
justru di Roma 5 itu dikatakan, imanlah di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kita. Nanti Roma 5 ayat 2-nya katakan, dari kasih karunia inilah ada jalan masuk kepada Allah Bapa, kepada pendamaian. Di sini Musa tidak berhasil membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan karena dosa masih memisahkan. Tapi sesudah ada darah Kristus Yesus, karya keselamatan Allah digenapi, dikomplitkan, dinyatakan, barulah manusia lama kita dikikis, disunat, ya, oleh darah Kristus menjadi manusia baru. Nah, inilah sekarang manusia baru ini nih sekarang nih yang bertumbuh, berakar dengan apa? Pimpinan Roh Kudus. Ya, itu semua ada di Roma 5. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Ya, jadi indah kita mendalami Yohanes 6 ini untuk perjamuan kudus. Roma 5, iman di dalam darah Kristus yang menyelamatkan. Nah, nanti kita boleh lihat, ada apa sih di perjanjian lama itu ada apa? Ada tabernakel, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Ya, ingat, waktu permulaan 2023 tahun ini, kita mulai membahas tabernakel. Ya, karena waktu itu tabernakelnya buatan tangan manusia yang diminta oleh Allah sendiri. Sebab yang nanti akan datang itulah tabernakel yang benar, yaitu Kristus sendiri. Makanya waktu di perjanjian lama, kita tidak pernah mendengar perkataan gereja. Nggak pernah, nggak ada lagi juga gereja di situ. Nggak ada juga tubuh Kristus, jemaat gereja Allah. Tidak ada di perjanjian lama. Ya, karena memang tidak diperuntukkan untuk itu. Sebab yang menjadi kepala gerejanya ini belum datang. Nah, sekarang di dalam perjanjian barulah digenapi. Tetapi, sekali lagi teman-teman sekalian di dalam Kristus Yesus, perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bisa koeksis. Tidak bisa. Yang lama harus disudahi dulu. Karena itu ada kadaluarsanya. Kadaluarsanya kapan berakhir nih perjanjian lama? Waktu disalib. Selesai. Sudah. 1 Korintus 15 jelas mengatakan bahwa maut sudah ditelan oleh Kristus. Sekarang di perjanjian baru kata Ibrani 12 apa? Pandanglah kepada Yesus. Pembuka, sumber, dan penyempurna iman. Bahkan dianya sabar menanggung sampai ke salib. Jadi sekali lagi, saya mau ulangi lagi untuk kita semua. Tanpa dua kemutlakan totalitas, otoritas, Kristus, Allah, Tuhan Maha Kuasa, tidak ada keselamatan. Satu, iman. Iman itu Kristus sendiri. Ya, dia jalan, hidup, dan kebenaran. Kedua, tanpa penumpahan darah anak domba Allah, tidak ada pendamaian dan juga tidak ada keselamatan. Sesudah yang dua ini dinyatakan oleh Kristus Yesus, baru ada Roh Kudus. Roh Kuduslah pengharapan kita yang sejati, yang dimeteraikan di dalam loh hati kita oleh Kristus sendiri. Pada waktu kita mengucapkan ikrar iman Kristen, dengan mulut mengaku Yesus Kristus, dengan hati percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita menyerahkan dosa-dosa kita kepada Kristus, maka Roh Kudus masuk immediately, sebagaimana dijanjikan oleh Kristus.
Jadi itu saudara-saudara yang harus kita pegang. Ya, perjanjian lama nggak bisa kasih itu, tidak bisa. Karena perjanjian lama sekali lagi isinya itu dosa yang upahnya maut. Nah, inilah yang harus diselesaikan oleh Kristus. Genesis 3 ayat 15, seorang anak akan lahir dari benih wanita. Kita tahu jelas-jelas ya, wanita tidak punya benih. Ya, tapi percaya saja apa yang Alkitab sudah tulis dan katakan. Ya. Nah, iblis salah kaprah. Dia pikir, wah, anak yang pertama itu si Kain. Anaknya Adam dan Hawa. Salah. Ya, karena tidak mengerti. Karena iblis tugasnya apa? Memutar balik firman aja kerjanya. Ya, makanya sekarang kita harus hati-hati. Siapa yang membawakan firman Tuhan? Ujilah setiap firman yang diberitakan. Uji. Apakah ini kebenaran Allah atau kemunafikan dan manipulasi setan yang sudah terjadi di Taman Eden? Ya, itu sebabnya kegagalan Adam itu tidak berfokus kepada firman Allah. Firman Allah itu diberikan kepada Adam pertama kali sebelum ada Hawa. Ya, itu sebabnya Tuhan waktu berdosa, manusia berdosa itu, dia memanggil siapa? Adam, di mana kamu? Berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun karena dosa. Ya, kita dipisahkan memang, tapi Allah tetap kasih-Nya tidak pernah berubah. Kekal dan unstoppable, tidak dapat di-stop dengan apapun kasih. Ya, itu sebabnya kita lihat Allah kita itu yang namanya Yesus Kristus, Allah kasih, maha kuasa dan kekal dan menyelamatkan. Nggak ada Allah Tuhan seperti Yesus Kristus. Ya, percayalah, Dialah yang mencari kita. Sekalipun kita lari dari Dia, ya, tapi kasih-Nya yang begitu besar menyelamatkan kita, dan perjamuan kudus adalah ikrar iman kita kepada Allah Bapa yang sudah memberikan anaknya yang tunggal kekasih itu sebagai domba sembelihan satu kali untuk selamanya. Dan tidak akan diulang-ulang lagi seperti waktu di perjanjian lama. Itu sebabnya sekarang dia duduk istirahat. Tetapi istirahatnya bukan berleha-leha, tidak. Dia membela kita di atas. Ya. Ibrani 7 ayat 25. Dia berdoa mengatakan, Bapak, waktu saya jatuh misalnya ya, Bapak, Ibu, ini ada darah perjanjian baru yang sudah dimeteraikan. Salibku sudah terjadi atas ibu ini. Lalu Roh Kudus di atas muka bumi ini, ya, Roma 8, 16, 26, berdoa mengkonek kita dengan Allah Bapa, dengan Kristus. Ya, jadi itu sebabnya Triune God itu perlu di dalam hidup kita ini. Lepaskanlah perjanjian lama itu. Kembalikanlah kepada Yesus. Supaya apa? Kasih karunia Allah Bapa sempurna hidup di dalam kita. Hari lepas hari. Ya, itu sebabnya kita perlu memberitakan karya keselamatan Yesus Kristus itu sebagai kegenapan dari kasih Allah yang tidak ada batasnya, yang Roh Kudus memimpin kita sekarang melalui Ibu Pendeta Seba. Ya, kita ikrarkan itu. Kita boleh melakukan itu di rumah kita juga. Setiap pagi menyerahkan, Bapa, biar kasih karuniamu pada harimu yang baru ini, pagi hari ini,
sampai dengan aku nanti kembali tidur, kasih karuniamu berlaku atasku. Haleluya, praise Jesus. Nanti Roh Kudus akan memimpin kita terus. Dan kita pada sepanjang hari itu melihat pekerjaan Roh Kudus itu memimpin kita. Nah, dari situlah kita bisa bersaksi. Kesaksian intimasi dengan Roh Kudus setiap hari. Ya, itu yang menuntun kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Haleluya to the King of Glory. Ya. Nah, sekarang kita serahkan waktu untuk siapa saja yang mau bersaksi. Silahkan sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Terima kasih. Silahkan teman-teman. Ada yang mau bersaksi? Kalau sister kita itu belum datang. Ya, silahkan Bapak Ibu yang mau bersaksi, karena saya coba kontak terus Sister Katie dari tadi belum respon. Mungkin dari Sister Umi ada kesaksian atau sesuatu yang mau dibagikan bagi kita malam hari ini, silahkan. Silahkan Ibu Umi. Salam semuanya. Halo. Maaf Halo. ya, Maria semua ya. Selamat malam dan maaf ya, beberapa bulan bahkan aku nggak pernah gabung karena aku tak sibuk juga. Kayak sini ada pelayanan juga. Terima kasih sekali ya. Sering firman-Nya si Maria ya, sangat memberkati. Ya, aku kangen semua sama saudara-saudara di grup ini sebenarnya. Tapi gimana ya, karena di sini saya dari negara sendiri juga kurang ada kebebasan ya kan, negeri kita sendiri yang seperti itu. Saya yang merasakan kalau mau kesaksian tentang kebaikan Tuhan itu Maaf, gimana ya? tapi suaranya kurang jelas deh. Iya, suaranya kurang kencang, Sister. Kalau Tolong mau kita penuh dan kita itu pokoknya Sister Tuhan Umi, biasa. halo. Didekatkan aja. Halo, halo. Sangat luar biasa dengan kehidupan kita. Dan ya, maaf Ibu Umi, suaranya tidak jelas. Aku kan maunya sebenarnya bulan kemarin, bukan bulan kemarin ya, 4 bulan yang lalu, 5 bulanan lah. Aku Sister mau Umi, Sister Umi, Sister Umi, Sister Umi, halo, Sister Umi, halo, Sister. Suaranya tidak jelas. Suara Anda tuh tidak jelas, sayang. Halo. Itu tinggal 1 hari. Coba aku dulu ya. Sister Umi, shalom Sister Umi, suaranya kurang jelas. Di live chat aja mungkin. Sayanglah saat di Hong Kong bisa tinggal 1 hari agak ke migrasi bilang karena misalnya tinggal 1 hari. Setelah itu barang-barang untuk saya pakai segala sesuatunya ya. Walaupun ini berapa tahun ini, hampir 6 tahun aku belum pulang ke Indonesia. Kan udah bodoh, pandemi kamu nggak cuti sama sekali. Nah, terus setelah itu di sana aku di migrasi, terus pokoknya katanya nggak bisa gitu kan. Aku sampai nangis di migrasi waktu tinggal 1 hari, gimana gitu kan aku. Dan aku percaya Tuhan pasti penyertaan Tuhan sempurna secara manusia, aku nangis ya waktu itu. Terus di kantor aku tolong kantor yang satunya bahwa waktu itu aku ditelepon suruh ke kantor. Aku kembali ke ke imigrasi lagi ya, sampai 1 hari gua agak jauh ya di tempat saya kerja, kembali balik sampai Sabtu itu saya dikasih dibahas dokumen banyak di situ. Setelah itu kantor yang nolong saya ini bukan kantor yang dulu, itu yang lain ini bicara banyak dengan terkait imigrasi. Setelah itu aku dikasih boleh tinggal di Hong Kong, bilang begitu. Terus akhirnya saya bila tinggal di Hong Kong padahal bisa tinggal 1 hari.
Itu tapi mungkin karena apa ya, kantor yang ini orang Hong Kong juga ngerti lah. Dia kasih boleh, aku dikasih surat boleh tinggal di sini kan itu. Terus aku mau pulang ke Indonesia, lah sing kantor yang nolong saya ini dibilang disuruh kerja. Aku bilang gitu. Terus aku bilang aku mau pulang kan itu. Kamu kerja dulu lah. Dia bilang kantor, Pak. Aku ke kantor, saya punya kantor, saya bilang aku mau pulang. Dia bilang begini, kamu ya jangan cuma sebentar mau pulang, tak gini gitu lah dengan saya. Tapi mungkin aku ya doa sama Tuhan juga. Loh, kalau melihat keadaan dia seperti ini ya, aku banyaklah pertimbangan ya. Aku mau apa namanya sudah apa, puji Tuhan ya waktu itu proses juga lancar sama aku di gereja sama kita ada orang pegawai KJRI ya kerja kita. Dia negur saya, dia bilang gini, Bu Umi, anu kamu dikira aku udah gak bisa di Hong Kong karena cuma 1 hari waktu itu. Kamu ke KJRI bilang gitu. Kamu urusi gimana? Kamu kok masih bisa di Hong Kong bla 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 bla. Dia kan nggak tahu urusan saya dengan imigrasi waktu itu sama kantor yang saya itu kan ya nggak tahu. Setelah itu orang Jakarta bekerja di imigrasi kerja di sini. Terus setelah itu aku nggak pergi ke KJRI karena bukan urusan KJRI waktu ini urusan imigrasi. Terus setelah itu apa namanya aku setelah di situ aku terus mau apa kerja kerja sama ini sama siapa sama yang kantorin nolong aku terus aku ya kerjalah. Karena aku sekali nunggu visaku kan waktu itu juga ada surat dari kantor imigrasi tapi visaku belum ada kan, tapi dan sekarang bisa sudah ada. Aku tuh mau pulang, aku mungkin ya bantu doa saudara mungkin aku pulang bulan 12-an lah. Kalau nggak awal tahun depan tapi mungkin bulan 1 atau pokoknya bulan 12-an lah mungkin aku pulang, pokoknya nggak sampai berapa berapa ya, setahun tahun itu enggak, mungkin bulan 12 kalau nggak awal tahun aku pulang gitu. Sudah saya apa ya pertimbangkan banyak hal gitu loh. Ya kalau uang lihat uang ya gajiku di sini lebih banyak daripada yang dulu. Dan kalau lihat orang uang ya namanya manusia kan punya uang gitu. Tapi kalau kembali saya ke tidak akhir zaman mau cari apa bisa gitu ya. Cari apa sih ya bilang itu sudah akhir zaman sudah mau datang. Ini persiapan untuk aku fokus lebih lagi kepada Tuhan karena kalau di Hong Kong aku bisa melayani tapi aku sambil kerja Tuhan sudah harus dulu gak semaksimal yang seperti itu. Tapi kalau di Indonesia apa sama anak saya juga mengembalakan semangat tadi aku bisa sama anak saya keluarga saya bisa fokus untuk melayani Tuhan. Dan saya rindu di akhir zaman ini ya karena kita nggak tahu Tuhan datang kapan karena firman-Nya berkata tidak ada satu orang pun yang tahu. Jadi ini kan rahasia Tuhan tapi kan pasti. Nah sekarang tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah jelas dan nyata sedang dan sudah digenapi. Terus aku ingin waktu apa ya di akhir zaman ini aku pilih fokus untuk melayani Tuhan sama keluargaku dan anakku juga menantuku juga bilang pulang aja lama dulu melayani di rumah kita bareng-bareng gitu. Jadi cuma iki ya kantor yang namanya kantor mungkin aku ingin masih kerja gitu kan tapi aku juga harus punya komitmen gitu dan aku juga apa namanya di saat itu saudara aku waktu di kantor aku percaya kalau dikasih sama di kantor itu nggak ada kebetulan juga aku Tuhan semua punya rencana ya kan yang kantor punya kantor itu kan orang nyembah patung memang orang tukang ya di situ habis ada peperangan di situ ya aku doa malam-malam itu aku teriak-teriak di situ aku memuji ya Tuhan nggak peduli mereka orang muslim ada juga banyak orang ada Filipina itu juga ada orang di situ yang kerja tapi aku pokoknya intinya ingin biar agent kantor yang kerja ini dia menerima pertobatan ini aku berdoa saudara aku peperangan istri aku mendoakan agent rumah itu saya doakan juga kantor bukan rumah kantor itu akan juga teman-teman di sana orang muslim Pak yang saya injilan sudah ketemuan saya injili banyak aku menginjili orang di sana. Aku percaya waktu itu Tuhan izinkan aku bisa spend di kantor bukan kebetulan ya karena Tuhan biar di situ ada kabar Injil ya karena waktu sebelum aku di situ mungkin gak ada orang berani berdoa mungkin kan apa nih ada orang kan gak semua orang berani kan kembar-kembar untuk akal aku sih apa ya kalau Tuhan Roh Kudus tuntun kita kan pasti kita melangkah ya terus setelah itu dan waktu itu aku kan disuruh apa ya disuruh gak disuruh sih
Maksudnya di temannya itu ada pekerjaan, aku disuruh kerja di situ gitu kan. Tuh bantu di situ kan, di kantor itu. Terus aku tuh bantu di situ 1 hari kalau nggak salah, 1 hari berapa hari gitu loh. Di situ itu kan ada orang Hong Kong ya, orang itu orang apa ya, orang karena orang sini memang beli barang branded itu kan sudah biasa ya. Aku dikasih tas, saudara, 1 koper itu tas branded semua, kayak Prada, Chanel, tas merek-merek besar. Aku sampai termangu-mangu bikin Tuhan, dengan caramu ini bisa mencicipi tas yang harganya mahal. Kalau kita punya uang mau beli uang, misalnya beli uang seperti beli tas seperti sampai puluhan juta kan nggak mungkin ya. Kan sayang sekali, daripada itu dekatkan ke janda-janda miskin itu lebih berguna ya. Itu aku dikasih itu sama si berkat itu ya. Terus setelah itu baju-baju tak kirimkan ke Papua, saudara, baju 1 lorek, tas lorek besarku berapa ya itu, tak kirimkan ke anakku. Terus tak kirim anu, karena kan ada orang cari apa ya, cari untuk baju-baju dikirim ke Papua, anakku ini kirimkan ke sana ya, nak bilang gitu. Terus sebagian tak kirim ke sana. Pokoknya apa ya, pekerjaan Tuhan itu kadang kalau kita kadang kok begini Tuhan, waktu aku bilang begini, kok begini ya Tuhan. Aku begini sama Tuhan, Pak bilang begini, saudara. Tuhan, kau tahu aku mengasihi kau, aku bilang gitu. Kenapa kok izinkan bisa aku ini tinggal 1 hari? Kenapa Tuhan? Masa bilang gitu sama Tuhan? Kenapa? Aku bilang gitu. Karena aku percaya Tuhan tidak akan melakukan seperti itu dengan saya. Tapi di situ ternyata ada pekerjaan yang Tuhan lakukan untuk saya. Jadi situ aku bisa menginjili ya saudara, bisa banyak yang seinjil di situ orang muslim. Masa aku bilang begini, kamu terima Yesus ya, dia itu Tuhan. Pokoknya aku menginjil banyak, aku kan lakukan pekerjaan di situ ya. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita nggak ada yang kebetulan. Tapi saat Tuhan kasih kesempatan itu, kita bisa ngambil kesempatan itu atau enggak. Kalau aku mau duduk-duduk saja sambil bekerja juga bisa, tapi kan aku punya misi ya. Untuk kita supaya orang percaya pasti punya misi ya. Misi kita untuk menjangkut jiwa dimanapun kita berada, itu misi kita sebagai orang percaya. Dimanapun kita ditempatkan Tuhan, itu Tuhan punya misi untuk kita. Karena Tuhan punya rencana untuk kita semua. Dan Tuhan bicara di firman-Nya, Tuhan, kamu dah gerak, kamu adalah garam dunia. Garam itu ada rasa. Garam kan rasa apa? Rasa kasih. Kasih kita itu bisa dirasakan oleh sekitar kita, kan itu. Ada menjadi terang. Jadi hidup kita bisa menerangi orang-orang yang berjalan kegelapan, bisa menerangi orang-orang yang belum kenal Tuhan, yang tersesat gitu kan. Jadi ada misi dari Tuhan. Saat semua orang percaya pasti ada misi dari Tuhan, saudara. Dari waktu Tuhan kasih misi ke kita bisa ambil itu untuk apa ya, amanat agung yang kita sampaikan kepada jiwa-jiwa ya. Oh, di sini aku kalau minggu keliling juga saudara, pasti Injil ya. Dari jiwa-jiwa di sana, kadang ketemu orang Indonesia ya, kadang kena masalah, itu orang kenapa juga kita doakan nanti. Gitu, kalau aku Injil biasanya teman-teman kan ikut ya, kita ada tim penginjil kan. Kalau teman-teman ikuti, aku ya bukan suka saya. Orang Injil itu lebih gampang itu kalau sendiri. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang nggak berani kan sendiri. Kalau aku sendiriku lebih apa ya, menyampaikan itu orang itu enggak. Kadang kalau kita juga 2 orang datang gitu kan, mau kita menginjil, orang duduk-duduk kami tidak injil. Tentu saja orang itu kadang kan khawatir, takut orang apa kok tiba-tiba orang tua jika datang gitu kan. Terus sendiri kan biasanya kok saya itu jalan-jalan gitu ya, tengok-tengok tanya orang. Sekarang fokus kan pasti nonton kita ya. Aku deketi mana Mbak, gini-gini bla bla bla. Karena orang Cina juga, orang-orang Barat sekarang ketemu tak injil gitu, kita ngobrol-ngobrol gitu kan gak ketara. Kayaknya duduk-duduk sama-sama kita liburan sama kita jalan-jalan kayak ketara ya. Kalau geruduk orang 2, 3 kan ada kan curiga, karena mereka punya roh agamawi, juga punya kepercayaan mereka itu, mereka dengan kita kan ya anti gitu kan. Tapi kalau Tuhan sudah menjamah, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan itu mengasihi semua umat yang ada di muka bumi. Tuhan kasih. Cuma ada orang yang membuka hati, ada yang enggak gitu kan. Tapi kalau orang sudah ditentukan dipilih Tuhan, tidak ada mustahil bagi Tuhan akan bawa kepada terang kasih Kristus yang luar biasa. Tuhan saya terima kasih semuanya, ini saya kesaksian saya, Tuhan semua berkati. Amin. Haleluya. Luar biasa. Terima kasih Sister Umi untuk kesaksiannya.
Saya Ya. berdoa Sister Ume kembali cepat ke Indonesia dan nanti sama-sama di Dampit ya perayaan. Kapan pulang? Jangan Katanya kan antara awal Desember. tahun. Iya. Oh, Begitu. masih setahun lagi. Ya, Desember Sister, tinggal berapa bulan Sister kita sudah. Oh, ya kesini dulu lah Ibu Umi. Sister Dari Umi, masih dari dengar Jakarta tidak? dekat. Daripada dari Jakarta ke sini Ibu Umi ya. Sister Maria yang ke Indonesia dong. Kita banyak loh kangen sama Sister Maria. Betul, nanti lah. Karena kan Ibu Umi lagi persis di tengah-tengah ya benuanya. Jadi dekat sebelum pulang. Gitu. Haleluya. Rupanya Iya, Sister. kesibukan Ibu Umi selama ini ya. Haleluya. Ya, kita Iya. doakan terus ya, Ibu Umi. Nanti kita berbicara lagi lah, ya. Lalu Iya. silahkan yang lainnya. Silakan Ibu Seba mengambil alih. Baik, masih ada yang mau bersaksi atau sudah disimpan buat minggu-minggu berikutnya ya, hari-hari Senin dan Kamis lagi ya. Baik, saya bersyukur, berterima kasih buat kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini untuk di Indonesia dan pagi di Amerika dan sekitarnya ya, bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman. Saya terima kasih dan saya diteguhkan kembali sama kebenaran firman Tuhan. Tadi pagi waktu doa, saya... Bu Seba. Ya, Salam Bu halo. Seba. Ya, shalom. Semakin cantik Bu, semakin cantik Bu Seba. Wajah kemuliaan Kristus. Amin. Thank you, Sister Makin Umi. sehat Ibu Seba. Saya belum punya uang receh. Iya, terima kasih. Haleluya. Saya tadi pagi diteguhkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan waktu doa di pagi bersama dengan jemaat, karena puji Tuhan kami ada komitmen berdoa di pagi jam 7 sampai jam setengah 9 bersama dengan Sister Sari. Saya tadi mengundang beliau tapi kok belum masuk ya. Sudah masuk Kak. Oh, shalom Sister Sari dan puji Tuhan sudah sama-sama. Shalom, Sister Sister Sari. Sari. Thank you Sister Sari. Selamat bertemu kembali ya. Rindu. Iya. Oke, kita Iya. berikan kesempatan kepada Ibu Seba ya. Iya, terima kasih. Saya sambil nunggu ini Pak Santo mau bergabung tapi beliau masih perjalanan jauh. Jadi dia bilang semoga saya bisa dapat ya. Sampai belum selesai saya bilang oke Pak, silakan. Jadi beliau juga kangen dan rindu semua teman-teman di LK untuk bisa kembali semua. Ya, saya kembali ke firman Tuhan yang kembali meneguhkan saya di Yohanes 21 ayat 15. Tuhan berbicara, gembalakanlah domba-dombaku. Itu kata yang kuat dan menancap langsung di roh saya. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya siap. Saya tidak bisa berbuat apa-apa dan saya hanya katakan saya siap Tuhan. Karena saya tahu bahwa kita semua adalah mempelai Kristus yang mempersiapkan untuk kita menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi yang meneguhkan kembali saya. Jadi saya terima kasih buat doa-doa dari Bapak Ibu semua yang kembali firman Tuhan meneguhkan di hati saya untuk saya boleh bersama dengan Bapak Ibu semua dari yang ada di LK. Dan puji Tuhan, semakin hari Tuhan semakin
nambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jadi itu satu visi yang Tuhan terus genapkan melalui kehidupan kita, biarlah kita merebut jiwa-jiwa bagi Kristus. Jadi dari setiap kita yang hadir dimanapun kita berada, kita tahu darah Tuhan Yesus Kristus itulah yang menguduskan kita, melayakkan kita, menyucikan kita, dan mempersatukan kita menjadi warga kerajaan surga. Puji Tuhan. Baik, kita akan mempersiapkan untuk masuk di dalam perjamuan kudus pada malam hari ini. Terima kasih Sister Maria yang sudah mempercayakan saya untuk memimpin di sakramen perjamuan kudus malam hari ini. Kita akan satukan hati kita kembali akan berdoa, dan Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami bersyukur, bersuka cita karena kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa, dan oleh pertolongan Roh Kudus, Engkau membawa kami kembali, mempersatukan kami kembali, mempertemukan kami kembali, dan kami melihat karya Kristus begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab dari hidup kamilah kami boleh menyaksikan bahwa Engkaulah Tuhan Yesus, roti yang hidup, kekal untuk selama-lamanya. Dan kami boleh menyaksikan Tuhan, Engkau terus menyertai kehidupan kami, Roh-Mu yang kudus yang terus memimpin kehidupan kami, sehingga kami tetap ada dalam anugerah-Mu ya Bapa. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan dari hamba-Mu. Teguhkan hati dan iman kami, sehingga setiap benih firman yang sudah ditaburkan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi ada kuasa-Mu yang bekerja dan membuat hidup kami, iman kami semakin kuat, semakin bangkit, dan kami boleh mengalami perjumpaan setiap hari. Kami melihat bahwa Yesus Kristus Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesaksian dari hamba-Mu Ibu Umi, memberkati hamba-Mu Tuhan untuk semakin kuat dan semakin berjalan bersama dengan Kristus. Ada pengalaman-pengalaman baru yang Tuhan terus kerjakan bersama dengan hamba-Mu, dan kami semua yang hadir pada malam hari ini, kami percaya kuasa firman-Mu bekerja, berotoritas atas hidup kami, sehingga kami semua berjalan dalam kemenangan demi kemenangan, sebab kami percaya Engkau Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih memberkati kami semua, menguduskan kami, untuk kami boleh masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada malam hari ini. Rayakan kami Tuhan. Dan ketika Tuhan kami masuk dan menikmati akan sakramen perjamuan kudus ini, kami percaya apa yang kami ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kami lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan yang menebus setiap kami, oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus itu yang mengampuni dosa-dosa kami, oleh kuasa darah-Mu Tuhan yang membangkitkan iman kami, oleh kuasa darah-Mu dan persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu, tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami, mempersatukan hati dan iman kami tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap masuk di dalam sakramen perjamuan kudus pada malam hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita angkat roti di atas kepala kita, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita satu dengan iman. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita dan kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita terima dengan iman. Haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Biarlah kasih anugerah Tuhan, kemuliaan Kristus, hadirat Tuhan turun melingkupi setiap kita. Nanti saya mohon dengan kasih, mungkin Pak Ariston bisa pimpin kita dalam doa dalam sakramen perjamuan kudus malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan dengan sepakat atas tubuh dan darah-Mu yang terus ada atas setiap kehidupan kami, sehingga kami terus merasakan penyertaan Tuhan yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Teruslah bekerja Tuhan dalam kehidupan kami, mengajari, membimbing, menuntun kami untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami yang penuh berkekurangan ini, tapi kami dilengkapi dengan kuasa yang daripada Tuhan, sehingga apapun yang kami hadapi di hadapan kami itu semua mampu kami lewati dengan masalah apapun, baik sakit penyakit, baik masalah beban berat apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan telah jawab, Tuhan telah lepaskan, bahkan Tuhan telah memberkati. Terpuji-pujilah nama Tuhan lewat hidup kami, lewat keluarga kami, lewat pekerjaan kami, lewat aktivitas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhanlah yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan. Ya. Haleluya. Terima kasih Pak Ariston. Ada lagi? Tuhan berkati. Mungkin Ibu Sister Sari mau kasih kesaksian. Atau Sister Kori. Kesaksian dari Sumba. Silakan Sister Kori. Sister Kori. Halo, Sister Kori. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Kori manis. Puji Tuhan, selamat malam. Malam. Sangat sukacita ketika kita terus memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Saya sangat bersyukur sama Tuhan. Sesungguhnya sangat-sangat capek sebenarnya hari ini. Saya sangat bersyukur sama Tuhan. Saya ingat, oh Tuhan, hari ini perjamuan kudus Tuhan. Pokoknya saya harus bisa. Tadi sudah tidur, Sister, sudah saya tidur. Sudah tidur, tapi aduh jangan. Pokoknya saya lawan begitu. Saya lawan. Pokoknya saya mau ibadah, dulu. Tapi puji Tuhan, ketika kita
maksudnya roh ngantuk kita lawan, kita bangkit, ya kita dapat sukacita dari Tuhan. Ya puji nama Tuhan. Sekali lagi saya berterima kasih buat keluarga Laskar Kristus yang terus mendukung saya secara pribadi, baik di dalam doa, bahkan support saya dalam hal apapun. Saya sangat berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya, Bapak Ibu yang ada. Kiranya kita semua tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Kembali lagi saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya diberikan kekuatan, kesehatan. Saya diberikan ya hikmat. Pokoknya semuanya apa yang saya miliki ini karena kasih karunia Tuhan. Kemarin saya mau menyaksikan betapa baiknya Tuhan. Pas saya pulang ya di kampung halaman saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang tempat di sana ya Mana di sananya? mohon maaf jauh dari kotanya, ya di perkampungan, jauh dari sumber air, terus untuk stok pangan semua. Jauh lah Sister pokoknya. Sister Kori, kasih tahu dulu di mana? Di sananya tuh di mana? Ya, di sananya itu di mana? Oh ya, di tempat saya itu di Sumba, di Sumba Tengah, di kampung Kabelobuntu. Itu memang jauh dari pasar, Sister. Di kampung ya, naik gunung pokoknya. Tapi luar biasa banget, semua keluarga, tetangga bisa bersukacita bersama Tuhan. Amin. Pertama yang membuat saya sedih, pertama saya sampai itu anak-anak kecil yang dari umur 3, 4, 5 tahun sampai yang ke 12 tahun. Ya, maaf ya, orang NTT memang hitam. Ya, hitam tapi manis, Sister. Hitam tapi manis. Ya, gigi yang tinggi kayak seperti saya juga. Tapi kita adalah orang-orang yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Saya melihat paling banter ya, kita orang NTT, gono gitu, Sister. Iya Bu, saya mau minta maaf. Kita orang NTT hitam tapi manis ya. Ya. Itu luar biasa banget. Itu ya saya menangis itu bukan karena apa ya. Ya karena saya melihat anak-anak ini maksudnya bukan kurang lagi, tidak mandi, kadang hampir 2-3 hari. Pertama karena jauh dari sumber air, Sister. Yang kedua, kan di Pulau Sumba itu musim dingin. Jadi anak-anak takut mandi karena terlalu dingin, ya. Terus saya itu melihat dari cara berpakaiannya mereka, ya layak, tapi tidak bersih begitu, Sister. Maksudnya, aduh Tuhan, bagaimana caranya? Terus waktu itu memang biasa saya kalau saya pulang kampung, saya bawa pokoknya jajan, cemilan itu, Sister, baik kayak permen atau apa dan lain sebagainya saya bawa. Saya bilang begini, kalau kalian mau bersih tapi pergi mandi, nanti saya kasih jajan kayak ciki-ciki apa dan lain sebagainya. Semangat sekali mereka. Itu yang membuat ternyata anak-anak ini mau begitu. Terus yang kedua, ya maaf kalau saya bilang kurang, maksudnya makanan yang bergizi ya sangat kurang, Sister, sangat kurang sekali. Tapi puji Tuhan, ya saya kan sudah biasa, kita memang di rumah saya ada, memang kita makan apa dan lain sebagainya. Tapi saya tidak tega, saya ajak mereka datang di rumah saya. Ayo kita pergi makan di rumah saya, terus kita kayak buat
karena ini anak-anak dari berbagai ya gereja juga, dari Katolik, kayak buat persekutuan ekumene begitu, Sister. Nah, biar ada kegiatan. Terus kan saya bawa laptop. Saya ajak mereka nonton Superbook, pokoknya ya saya melihat, saya kasih mandi mereka apa dan lain sebagainya begitu. Ya cuman sayangnya itu saya kan badan saya kan lebih gemuk daripada mereka begitu. Jadi untuk mau gantikan bajunya mereka itu memang susah begitu. Tapi saya sangat bersyukur sama Tuhan, selama saya di sana saya sangat diberkati sama Tuhan. Dan kalau saya bilang dari teman-teman LK juga, puji Tuhan ada yang mengirimkan berkat untuk anak-anak, untuk belikan makanan apa dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat bersyukur sama Tuhan. Dan memang itu saya berdoa, Tuhan, apa yang sesungguhnya saya lakukan di sini? Apa sih yang saya harus kerjakan buat mereka? Memang siang pagi ya berdoa dan bingung karena sudah di kampung, Sister, kita mau bertindak dan kita mau cari solusinya itu seperti apa kan susah. Pertama kan jauh dari sumber, dari istilahnya dari pasar lah begitu kan, jauh lah, harus kita naik, kita dari kampung jalan kaki dulu, cari motor ojek istilahnya di sana, Sister, baru kita ke pasar. Tapi puji Tuhan selama di sana ya proses buat saya. Sampai saya berkata seperti ini, Tuhan, Tuhan, saya mau cari pekerjaan, maksudnya pekerjaan ya yang layak, yang bisa saya mendapatkan uang banyak. Itu yang ada di pikiran saya, jujur sekali, itu yang ada di pikiran saya. Saya mau pergi kerja saja di mana yang bisa menerima saya untuk bekerja. Saya bekerja bukan untuk diri saya, tapi supaya memenuhi kebutuhan anak-anak ini begitu. Ini memang saya rindu selama saya di Sumba. Saya berdoa, Tuhan, pokoknya saya mau bekerja. Bahkan maaf kalau saya berkata, hampir mau kayak amnesia, lupain pelayanan di Sumbawa itu, kayak tidak kepikiran lagi begitu. Saya itu pokoknya mau cari pekerjaan. Kalau bisa saya bisa mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang banyak lah begitu ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan anak-anak dan juga kondisi rumah dan lain sebagainya di sana ya, seperti ya itulah begitu. Tapi puji Tuhan ketika saya diproses sama Tuhan, ada yang saya nyanyi itu, rancangan Tuhan indah pada waktunya. Oh ya, terus saya terus berdoa. Saya bilang, Tuhan, apa yang sesungguhnya saya harus lakukan di sini? Dan di sini mau bertindak dan mau melaksanakan apapun itu kayaknya seperti tidak bisa begitu. Tapi puji Tuhan, selama saya di sana memang saya diproses. Bahkan jujur saya sampai jatuh juga, naik turun, pergi ke kampung, bahkan ke pasarnya itu susah, tapi puji Tuhan saya bisa nikmati dengan sukacita. Bahkan ketika anak-anak terlalu dekat sama saya selama saya di sana, kayak nggak tega lagi mau tinggalkan mereka begitu. Kayak maksudnya sudah saya melihat dari pertumbuhan kerohanian mereka sudah bertumbuh, karena setiap pagi itu karena mereka libur juga, susah juga untuk ini. Jadi kita menyanyi terus ya. Terus yang paling sulitnya juga jauh dari listrik, itu belum masuk, Sister, listriknya itu. Ya, itu memang susah, kita harus turun lagi, kita pergi cas laptop atau handphone ke yang dekat-dekat jalan raya yang ada listrik.
Tapi puji Tuhan, ketika saya menerima keadaan di sana juga, dan saya tidak bisa memungkiri karena itu saya berasal dari sana. Saya sangat bersyukur saya bisa menikmati bersama keluarga, bersama anak-anak yang ada, dan sampai ada yang memberikan sebuah lahan, sister, ya, yang memberikan lahan. Apa yang kamu mau lakukan di sini? Kamu mau buat apa? Kamu punya hati buat anak-anak? Iya Bapak, ada seorang Bapak. Iya saya, bukan hanya anak-anak saja, bahkan semua orang. Saya bilang baik dari anak-anak, pemuda remaja sampai dewasa, kakek, pokoknya semuanya itu harapan terbesar saya itu percaya sama Tuhan. Dan maaf sekali, sister, di sana kan lebih percaya ke masih sebagian itu ada bapak-bapak itu masih sangat percaya, kayak istilah di Pulau Sumba itu mungkin sering didengar percaya marapu. Ya, mungkin ada dari teman-teman yang sering dengar. Itu sangat luar biasa. Aduh, itu memang kayak peperangan rohani begitu, sister. Dan Itu puji semacam Tuhan, dukun kan? saya juga Semacam hanya terus berdoa dan berdoa. itu Bagaimana, semacam sister? dukun ya. Itu semacam dukun gitu. Ya, penyembahan berhala. Ya, Oh, seperti penyembahan berhala begitu. Iya, seperti itu, iya. sister. Aduh, memang luar biasa itu, sister. Pokoknya ya kalau saya bilang masih sangat-sangat kental di sana. Dan itu, wah Tuhan. Ya, sedih, sister. Oh, maksudnya untuk kita menyampaikan, untuk kita mempraktekkan, yang pertama itu dari sikap kita. Betul, dari karakter kita. Ada seorang bapak, kok kamu berbeda dari anak-anak muda yang lain? Kamu berbeda dari cara perkataan dan lain sebagainya. Kenapa bisa berbeda? Cuma satu saya bilang, karena saya sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kristus sudah di dalam. Sampai dia berkata seperti ini. Masa itu masih pertentangan, sister, masih kayak perdebatan begitu. Masa kamu percaya itu? Masa bisa ada? Masa kamu sudah rasakan? Ya, buktinya sekarang apa yang Bapak lihat dari hidup saya itu sudah terjadi di hidup saya. Itu yang saya rasakan. Itu ya sampai dengan berjalannya waktu, puji Tuhan, ya memang kita terus mendoakan orang-orang yang masih kuat dalam penyembahan berhala, ya, dan juga ada orang ya Kristen, tapi maaf, KTP-nya Kristen, tapi untuk benar-benar mengalami Yesus Kristus masih sangat banyak. Dan itu sampai saya tidak mau pulang karena itu. Biarkan sudah, mungkin dengan cara ini saya tinggalkan zona nyaman. Ya maaf, zona di Sumbawa juga nggak nyaman sesungguhnya, ya. Ya, karena saya kembali melihat di belakang saya, di kampung halaman saya kok seperti ini. Ya, sudah kurang lebih hampir 10 tahun pulang ya cuman begitu. Tapi ketika saya pulang kemarin itu sesuatu yang sangat luar biasa, dan mata saya bisa terbuka, dan pada saat saya sudah mengerti sekarang gitu. Dan itu yang membuat saya sedih, dan ini memang pergumulan terbesar juga buat saya secara pribadi. Biar Tuhan sendiri yang menjamah mereka, Tuhan sendiri yang merebut jiwa-jiwa mereka dari roh-roh leluhur, bahkan apapun itu, supaya mereka jangan diikat lagi. Seperti itu, sister. Terus ada juga anak-anak yang dalam kondisi sakit waktu itu. Memang kan ya posisi memang jauh dari rumah sakit.
kayak sakit ini, anak ini sakit kayak sesak napas, sister. Sesak napas, terus biasa di kampung itu diambilkan kain, terus kain itu kayak di air hangat begitu, di air hangat, terus mau dikompres ya seperti itu. Terus saya sama bapak saya pergi lihat. Sampai di sana saya bilang begini, sakit apa? Sesak napas. Memang napasnya kayak kayak apa namanya? Keluar di mulut, pokoknya dari hidung juga seperti itu. Saya bilang, oh Tuhan Yesus, oke, kita berdoa ya, kita berdoa. Kita mau berdoa, mau. Kita sepakat. Kalau kita tidak sepakat, ya apa yang mau dilakukan yang lain kan, misalnya kan ada seperti ini, sister. Kita lagi berdoa, yang di sebelahnya nanti dia akan melakukan kayak ritual begitu kan. Nah, makanya saya bilang begini, kalau kita sepakat berdoa, minta kuasa Tuhan yang berdaulat dan berkarya, kita harus sepakat kepada satu tujuan. Saya bilang begitu. Itu memang seorang bapak juga dia bilang begini sama saya, kamu masih anak kecil, masih bau kencur. Memang itu tantangan sister. Itu saya bilang, masih anak kecil sudah tahu-tahu saja minta kesepakatan dari kita orang tua. Saya bilang, Tuhan, iya Bapak minta maaf, saya sangat minta maaf. Maksud saya itu kita sepakat kita berdoa, ya. Jangan, maksud saya itu ya kita sepakat itu tujuan kita berdoa itu sama Tuhan, bukan sama roh-roh yang lain. Saya bilang begitu. Terus dia bilang begini, seandainya nanti kamu habis berdoa tidak terjadi kuasa Tuhan, apa yang kamu harus lakukan lagi? Saya bilang begitu, Bapak, kalau kita sepakat, kita memiliki kesatuan hati, 1-2 orang yang sepenuhnya percaya, pasti terjadi mujizat. Saya bilang begitu, terjadi. Masih dia bilang begini, kamu anak kemarin masih bau kencur itu dan lain sebagainya, bau-bau apalah, baru masih bau minyak kayu putih dan lain sebagainya dia keluarkan. Saya hanya bilang, oh Tuhan Yesus tolong. Terus habis itu oke, saya bertanya lagi. Saya tahu kok kalau ini memang peperangan buat kita ya yang hidup di dalam Tuhan. Saya bilang, oke, saya mau berdoa buat anak ini. Ayo kita berdoa semua. Terus Bapak ini yang menentang saya, iya berdoa sudah, berdoa. Saya akan melihat nanti apa yang terjadi, dia bilang begitu. Itu memang nangis. Ya, kayak tidak terkontrol lagi, sister. Saya berdoa itu saya nangis, pokoknya saya nangis. Saya minta kuasa Tuhan, semua pokoknya berdoa begitu. Sampai saya bilang, oh Tuhan tolong proteksi saya, maksudnya kuasa Roh Kudus itu yang berdaulat, yang menguasai saya begitu. Itu habis berdoa, saya duduk, saya tidak omong apa-apa, saya bilang sama orang tuanya anak ini, Bapak, intinya Bapak terus berdoa. Terus di sana kan ada istilah habis berdoa itu harus potong ayam gitu kan, sister? Potong ayam kayak ya itu kembali yang tadi toh, kayak ke penyembahan berhala kembali lagi. Terus saya bilang begini, oh kalau kita sudah selesai berdoa, mau lakukan hal apapun itu, ya intinya kami sudah berdoa, intinya saya sudah berdoa. Terus kita kan mau pulang sister, kita sudah mau pamit, karena kita tidak mau terlibat lagi kan, mau hal apapun yang mereka lakukan. Nah kita mau pulang, posisi memang kan jalan kaki, ya pulang. Bapak itu yang maksudnya yang kayak yang mau berdebat dengan saya, Bapak yang mau berdebat dengan saya kan, dia mengikuti kami
karena kami sudah pulang, dia mau minta kami kembali ke sana begitu. Terus pas dia mau kejar kami, mau kejar kami untuk itu, dia terantuk itu dia jatuh sister, dia jatuh. Maaf, itu bukan jatuh dari ya yang tinggi, pokoknya datar lah begitu, tempat jatuhnya datar. Terus tiba-tiba semua tangannya tergores, apa semuanya, sampai lututnya maaf sister, retak lututnya. Itu sampai kita bingung, kok bisa begitu kan? Kok bisa? Terus kita semuanya balik angkat. Dia panggil saya, Kori, iya Bapak, saya minta maaf, saya mengkhianati Tuhan. Saya bilang, Bapak jangan minta maaf sama saya manusia, saya bilang begitu. Bapak jangan minta maaf sama saya. Iya, tadi saya sudah sangat durhaka. Dia bilang begitu. Oh, sekarang waktunya Bapak itu minta pengampunan sama Tuhan. Apa yang Bapak lakukan kalau memang itu salah, saya bilang begitu. Dan memang itu, wah luar biasa, sister. Sampai sudah malam itu, sudah mau jam 12 malam. Bapak ini dia minta berdoa. Ori boleh doakan Bapak? Saya bilang boleh, kita berdoa. Tapi Bapak sepakat nggak untuk tujuan hatinya Bapak ke Tuhan? Iya, dia bilang, iya saya sepakat. Terus habis kita berdoa, sudah sister, habis berdoa, ya puji Tuhan, dia bilang begini, karena Bapak ini tidak tahu membaca, tidak tahu baca. Dia bilang begini, apakah ada maksudnya kayak radio yang punya audio kayak firman Tuhan gitu, sister. Apakah ada? Boleh belikan buat saya mau dengar firman Tuhan, dia bilang begitu. Saya bilang, saya akan usahakan untuk mencari, saya bilang begitu. Tapi saya tidak berjanji. Tapi puji Tuhan, sister, memang peperangan rohani buat saya secara pribadi, buat keluarga, bahkan seperti yang saya katakan kemarin itu, untuk jam doa secara pribadi itu tuh kayak jauh sekali gitu. Tapi puji Tuhan, kalau masih bisa melewati semua proses yang ada, sampai bisa kembali di Sumbawa dengan sukacita, ini semua karena pertolongan Tuhan. Bukan karena saya yang kuat, bukan karena saya yang hebat. Dan kalau bisa banyak jiwa yang menerima Tuhan Yesus, ya bukan karena saya juga yang hebat, tapi ini semua karena doa dari Bapak Ibu semua, ini semua karena Tuhan yang bekerja, ini semua karena ya saya hanya bilang yang terjadi, yang saya alami, bahkan yang saya lihat, itu terjadi, itu nyata, itu mujizat Tuhan semuanya. Amin. Sister. Bahkan menjadi pergumulan juga buat sampai saat ini, saya berdoa, Tuhan kirimkan orang yang maksudnya yang hidupnya itu benar-benar dari ya yang belum percaya Tuhan, tapi dia sudah mengalami Tuhan begitu. Maksudnya dari latar belakang yang belum percaya Tuhan, tapi saat sekarang itu dia sudah hidup di dalam Tuhan, sudah percaya Tuhan, sudah melayani. Saya minta itu Tuhan supaya dikirimkan ke sana begitu. Maksudnya bisa kan dia menyaksikan betapa Tuhan luar biasa di dalam hidupnya buat mereka, buat keluarga, bahkan buat orang-orang yang ada di sana, seperti itu, sister. Itu yang menjadi pergumulan saya. Kita sama-sama berdoa biar Tuhan kirimkan hamba Tuhan atau anak Tuhan yang rindu melayani di sana, gitu. Ya, sister Sebat. Ya, terima kasih banyak, Sister Kori, untuk kesaksiannya. Maju terus ya, tetap semangat. Hanya dengan Yesus, ya. Amin. Iya.
Baik, terima kasih semuanya. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, bersukacita karena Engkau Allah tetap ada bagi kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam hati kami, jiwa kami, roh kami. Dan biarlah roh Tuhan yang terus memimpin dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat pertemuan malam hari ini. Kiranya Roh Kudus yang beracara lebih lagi atas kehidupan kami. Ketika kami sudah masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, kami percaya oleh pengorbanan darah-Mu di atas kayu salib yang menguduskan kami, melayakkan kami, dan membawa hidup kami untuk tetap ada dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih, urapi semua yang sudah hadir, bahkan yang sudah tidak hadir. Tuhan tetap ikat kami dalam tali kasih-Mu, dan kasih karunia Allah terus melimpah-limpah atas kehidupan kami. Kami akan berpisah satu dengan yang lain dan kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan menjagai, melindungi kami, dan Tuhan sendiri yang akan memagari kami dengan kasih setia-Mu. Bahkan kami percaya dalam istirahat kami, berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Kami percaya di atas skema-skema kami, Tuhan, ada tiang api Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Diberkatilah imanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pengharapanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah ekonomimu, diberkatilah lubung-lubungmu, diberkatilah seluruh masa depanmu, dan semua yang kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil di dalam pertolongan Roh Kudus yang akan tetap menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang sudah percaya kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Sepa, terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Maria, Marion, Brother Bu Eno, Seba. Dan selamat makan ya. Bye. Ya, ya, yuk Sister Mary, Bye-bye. Pak Raja, ya terima kasih. Tuhan Shalom. berkati. Selamat berakhir pekan ya di sana. Shalom. Terima kasih Brother Eno. Ibu Ren Jumat. Bye.